إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang metode ilmiah dan akidah Islam. Metode ilmiah ini sesuatu yang sudah sering, terutama di kalangan para aktivis kampus, istilah metode ilmiah suatu hal yang sudah biasa. Dan metode ilmiah yang kita kenal, biasanya kita ketahui berasal dari para intelektual Eropa. Kebangkitan para pemikir dan intelektual Eropa di masa lalu dimulai dengan munculnya banyak penemuan di bidang sains yang mengubah cara pandang mereka terhadap alam, kehidupan, dan manusia. Keberhasilan mereka dalam melakukan sains yang mengarahkan ke berbagai penemuan ini dilandasi oleh metode tertentu dalam berpikir, yaitu metode ilmiah atau scientific method. Ya. Dalam perkembangannya, awalnya metode ilmiah ini berawal dari empirisme Aristoteles, walaupun bukan empirisme yang kita kenal sekarang ini mungkin. Tapi yang mengembangkannya menjadi bentuknya seperti sekarang, ya, dengan metode verifikasi eksperimen adalah para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Di antaranya ada Ibnu Al-Haytham, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Ya. Jadi contohnya misalnya Ibnu Al-Haythami, atau terkenal di barat sebagai Al-Hazan, dia mengkombinasikan antara pengamatan, eksperimen, serta argumen matematik dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiahnya. Kemudian Al-Biruni misalnya, dia sudah menemukan konsep tentang bagaimana memperkecil error atau ralat dalam pengukuran dengan melakukan pengulangan pengukuran sehingga error itu bisa mengecil dan kemudian kalau bisa sampai hilang. Ya. Masih banyak lagi tentunya para ilmuwan Muslim di masa lalu yang menjadi pioner dari metode ilmiah ini. Dan mengapa kaum muslimin bisa merumuskan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh para filosof Yunani sebelumnya? Hal itu tidak lain karena pengaruh dari ajaran Al-Quran juga. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ayat ini mengarahkan para ilmuwan Muslim untuk memperhatikan alam semesta, memperhatikan ciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk tidak langsung menerima
apa yang mereka dapatkan dari orang-orang sebelum mereka. Ini sebabnya kemudian mereka, para ilmuwannya khususnya, ketika mendapati berbagai macam ilmu pengetahuan dari para filosof Yunani, para ilmuwan Yunani sebelumnya, mereka tidak menelannya bulat-bulat, tapi mereka mengkajinya, memperhatikannya, dan memahaminya, dan bahkan kemudian mengkritisi apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan Yunani itu, dan mereka kemudian mengembangkan. Di antaranya adalah mengembangkan metode ilmiah dengan menambahkan metode verifikasi eksperimen dalam metode ilmiah tersebut. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Hujurat, di mana di sana Allah SWT berfirman yang intinya adalah untuk memerintahkan agar menjauhi, agar orang yang beriman itu menjauhi kebanyakan zon. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ism. Al-ayah. Ya. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon, dari dugaan, ya, prasangka atau perkiraan, ya. Karena sebagian dari zon itu dosa, ya. Sehingga ini mendorong kaum muslimin untuk berusaha menghindari semua yang masih dugaan saja, berusaha untuk memverifikasi semua yang masih dugaan itu dengan eksperimen, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengarahkan kaum muslimin untuk kemudian melakukan pengamatan terhadap alam ini. Dalam perkembangannya metode ilmiah ini kemudian dikembangkan berikutnya oleh para ilmuwan-ilmuwan barat, ya. Di antaranya tokohnya ada Robert Grosseteste, ada Roger Bacon, ada Galileo, ada Francis Bacon, ada Descartes, ada Isaac Newton, dan mungkin yang di zaman modern ada Karl Popper, ya. Dan ternyata dari pengaruh metode ilmiah ini memberikan pengaruh yang cukup besar pada peradaban Eropa saat itu. Eropa mengalami perkembangan pesat dalam sains dan teknologi. Itu mulai sejak masa Renaissance yang kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri, bahkan sampai sekarang ini hingga revolusi industri yang keempat, ya. Mereka kemudian sangat meyakini metode ilmiah sampai pada tingkatan mereka hanya menerima metode ilmiah ini sebagai satu-satunya metode berpikir yang benar, ya. Pengaruh metode ilmiah ini juga cukup jauh, bahkan sampai kepada akidah mereka. Mereka meninggalkan akidah agama mereka sebelumnya. Tapi mereka juga mengalami kemudian kemunduran yang besar dalam aspek moralitas. Dan di Eropa ketika itu kemudian muncul dua ideologi besar dunia, yaitu sekularisme kapitalisme dan sosialisme komunisme. Dan efek pada mereka terutama terkait khususnya pada pertanyaan mendasar manusia, terkait dengan manusia, kehidupan, dan alam semesta. Ada apa sebelum ini semua? Apakah ada sang pencipta di balik alam semesta ini? Ada apa setelah ini semua? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan untuk apa hidup kita di dunia ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar manusia yang pasti akan ditanyai oleh semua orang selama dia belum mempunyai jawaban yang benar terkait dengan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan masalah akidah yang pertama, yaitu terkait dengan ada apa di balik kehidupan ini. Apakah sang pencipta itu ada atau tidak ada? Dan apa buktinya? Metode ilmiah memberi pengaruh yang besar terhadap cara mereka menjawab pertanyaan tadi. Di antaranya dari dua ideologi besar, yaitu dari sosialisme dan komunisme. Mereka menjawab bahwa tidak ada bukti eksperimen tentang keberadaan sang pencipta. Alam semesta ini hanya materi yang mengalami evolusi saja. Materi ini ada dari awal dan akan terus ada selamanya. Dan mereka bahkan mengambil dari metode ilmiah ini berbagai macam ilmu-ilmu sains yang kemudian mereka bawa juga ke ranah hidup masyarakat mereka. Mereka meyakini sebagaimana adanya evolusi pada alam semesta serta pada makhluk hidup. Mereka meyakini, bahkan mereka menteorikan adanya evolusi juga pada masyarakat manusia. Jadi mereka sangat mendewa-dewakan metode ilmiah ini dan meyakini hanya metode sains inilah yang bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Selain sosialisme dan komunisme juga ada jawaban dari ideologi lain, yaitu dari sekularisme kapitalisme. Mereka menjawab
bahwa pertanyaan tentang apakah ada Sang Pencipta atau tidak adalah suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sains, tidak bisa dijawab dengan metode ilmiah. Dan mereka kemudian menyerahkan pertanyaan tentang adanya Sang Pencipta atau tidak ini kepada pribadi individu masing-masing. Mereka menjadikan masalah akidah sekedar masalah keyakinan yang dianggap tidak terkait dengan kehidupan saintifik dan kehidupan masyarakat manusia. Ini adalah pengaruh dari metode ilmiah, khususnya pada dua pemikiran besar atau dua ideologi besar yang ada di Eropa ketika itu dan yang sekarang mungkin ada di dunia saat ini. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita kaum muslimin? Apakah kita akan berakhir seperti Barat, menjadi sekuler kapitalis atau menjadi sosialis komunis apabila kita berpegang pada metode ilmiah? Mengapa ilmuwan-ilmuwan muslim dahulu tidak menjadi seperti ilmuwan sekuler? Mereka tidak menjadi seperti ilmuwan sosialis atau komunis. Lalu bagaimana seharusnya menjawab pertanyaan akidah tadi? Bagaimana Al-Quran mengarahkan manusia untuk menjawab pertanyaan tadi? Bagaimana metode Al-Quran mengarahkan manusia untuk menjawab tentang keberadaan Sang Pencipta? Mari kita lihat petunjuk Al-Quran, salah satunya yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang juga justru mengarahkan kaum muslimin di awal masa lalu merumuskan metode ilmiah dengan menambahkan konsep eksperimen. Petunjuk dalam Al-Quran ini pula juga yang seharusnya mengarahkan kita untuk memahami tentang adanya Sang Pencipta. Dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda, ya, tanda-tandaku, tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi tanda-tanda atau bukti-bukti keberadaan Allah itu ada pada penciptaan langit dan bumi. Pada adanya alam semesta inilah, di situ ada tanda-tanda adanya Allah SWT. Dalam surat Al-Ghasyiyah juga Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana langit itu ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi dengan ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk melakukan aktivitas memperhatikan alam semesta, melakukan yanzuru atau nazar, memperhatikan, bukan sekedar melihat, tapi mengkajinya, memperhatikannya, sehingga sampai kepada keyakinan, sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang diciptakan. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan terkait dengan pertanyaan mendasar manusia, walaupun Sang Pencipta itu tidak terindra, tetapi adanya Sang Pencipta dapat dibuktikan dari memperhatikan benda-benda terindra, benda-benda ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Ya. Kalau kita memperhatikan misalnya manusia ini walaupun rumit organnya, ya, tapi tersusun dengan rapi, ya, dengan keteraturan dan susunannya sangat-sangat rapi dan sangat rumit sekali. Dan manusia yang sangat-sangat rumit dan rapi ini ternyata dia terbatas. Ya. Dulu pernah tidak ada, dan suatu ketika pasti nanti tidak ada. Tubuhnya pun tidak bisa tumbuh kecuali sampai batas tertentu. Dan untuk bisa mempertahankan hidupnya, manusia ini sangat bergantung pada yang lainnya. Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan kehidupan itu terbatas pada individu organisme, pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Kehidupan ini suatu yang unik di alam semesta. Kita melihat ada makhluk yang mati, ada makhluk yang hidup. Ya. Sebelumnya makhluk-makhluk hidup ini dia tidak hidup, ya. Dan nantinya suatu ketika akan berakhir juga menjadi tidak hidup lagi. Terbatas masa hidupnya, terbatas juga besarnya. Keberadaannya selalu membutuhkan yang lain. Tumbuhan tidak bisa hidup kecuali ada unsur-unsur hara yang diserapnya dari tanah. Manusia tidak bisa hidup kalau tidak menghirup oksigen, tidak makan. Demikian juga binatang-binatang. Jadi keberadaannya selalu membutuhkan yang lain. Dia tidak dapat menopang kehidupannya sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat alam semesta seluruhan ini, ada bumi, ada planet, ada matahari,
ada bintang-bintang, semuanya terbatas. Walaupun matahari itu besar, tapi dia terbatas, kita bahkan bisa melihat batasnya. Kemudian ada galaksi-galaksi, kumpulan dari bintang-bintang, juga terbatas. Walaupun jumlahnya miliaran, tapi ibaratnya kalau saya hitung 1 tambah 1, walaupun sampai miliaran, triliunan, sampai berapapun, tetap dia terbatas, tetap terhingga. Tidak tak terbatas. Ya. Jumlahnya selalu terbatas, walaupun kita tidak bisa menyaksikan batasnya. Alam semesta seluruhnya ini terbatas, karena tersusun dari benda-benda yang terbatas. Semua yang terbatas ditambah terbatas selalu menghasilkan yang terbatas. Dan sudah merupakan sifat dari semua yang terbatas itu, kalau kita perhatikan, semua yang terbatas pasti keberadaannya tergantung kepada yang lainnya. Tergantung pada aturan-aturan yang biasanya kita sebut sebagai aturan hukum alam. Tergantung pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Ya. Karena itu alam semesta berserta kehidupan serta manusia yang ada di dalamnya, semuanya ini adalah benda yang terbatas. Dan semua yang terbatas itu, alam semesta ini secara keseluruhan, ini membutuhkan sesuatu yang lain untuk bisa ada, untuk bisa mempertahankan keberadaannya. Maka alam semesta secara keseluruhan ini, yang terbatas ini pasti membutuhkan sesuatu agar bisa alam semesta ini ada. Sesuatu tadi itu adalah Sang Pencipta. Sesuatu ini dibutuhkan alam semesta agar alam semesta ini bisa ada dan agar alam semesta ini bisa mempertahankan keberadaannya. Ya. Sedangkan Sang Pencipta atau Al-Khaliq ini jelas dia bukan alam semesta dan juga bukan bagian dari alam semesta yang terbatas ini. Dan Al-Khaliq tentunya tidak sama dengan alam semesta, karena Al-Khaliq atau Sang Pencipta ini dia tak terbatas sehingga dia tidak bergantung pada yang lainnya. Seandainya Sang Pencipta ini terbatas, maka dia tentu akan bergantung pada yang lainnya, sehingga dia bukanlah Sang Pencipta. Karena itu Sang Pencipta haruslah tak terbatas dan tidak bergantung pada yang lainnya. Karena Sang Pencipta ini tak terbatas, maka dia tidak mungkin lebih dari satu. Sebab bila lebih dari satu, misalkan ada 2, maka pasti ada pembatas antar keduanya. Ada suatu parameter yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sesuatu dikatakan sebagai 2, 3 atau lebih apabila ada pembatas-pembatasnya. Sedangkan Sang Pencipta tadi tidak ada batasnya atau tak terbatas. Sehingga tidak mungkin Sang Pencipta itu lebih dari satu. Dan juga Sang Pencipta tidak mungkin tersusun dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena unsur atau bagian pasti membutuhkan pada pembatas. Ya. Karena itu Allah SWT atau Sang Pencipta atau Al-Khaliq ya, itu tidak sama dengan suatu apapun. Ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basyir. Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah tidak sama dengan suatu apapun. Dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan selainnya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallahi amma yasifun. Jadi Allah Maha suci dari pensifatan manusia. Ya, apapun yang dibayangkan oleh manusia terkait dengan Allah, Allah tidak semacam itu. Ya. Dan saya akhiri terkait dengan materi kali ini dengan surat Al-Ikhlas yang boleh dikatakan merangkum semua yang saya sampaikan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Allah adalah
Rabb yang bergantung, yang Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.